silahkan. Ini Pak Fauzi juga sudah rawuh, J. Ye. Pak Injih pun, Fauzi Masya Muharram. Allah. J. J. Saya mulai dulu, nggih. Ah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. ini warahmatullahi untuk Mas Reno itu apa? Untuk urutan kedua, nggih, Mas Reno. Jadi wabarakatuh. waktunya nanti pemaparan penjenengan 10 menit. Kemudian untuk Pak Fauzi nanti 5 menit, nggih, habis Mas Reno menyampaikan paparan. Gitu, nggih. Monggo bisa dimulai, Mas Reno, silakan. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fatma Widyastuti, pada mentor saya, Prof. Fauzi Muharram, dan Pak Penguji Haris, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan rancangan aktualisasi saya sebagai calon asisten ahli di UIN Raden Mas Said Surakarta dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Multimedia Animasi. Ini adalah profil dari UIN Raden Mas Said. UIN ini memiliki visi misi yaitu untuk menjadi universitas yang unggul dan inovatif untuk mewujudkan Indonesia maju berkeadaban pada tahun 2034. Di sini saya adalah dosen dari PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di bawah Fakultas Ilmu Tarbiyah. Itu. Dan saya mengampu mata kuliah Literasi Digital dan Multimedia Animasi. Isu yang saya angkat yaitu adalah belum adanya bahan atau bahan ajar mata kuliah pada multimedia animasi. Isu ini berdasarkan Fishbone. Yang pertama dari mainnya itu tidak ada tim pengembang modul ajar multimedia animasi karena sebelumnya dosen dari multimedia animasi ini dari PGMI berpindah home base-nya ke informatika. Kemudian dari mahasiswanya keinginan dan karakter mahasiswa yang berbeda-beda. Untuk materialnya, untuk bukunya ini tidak ada integrasi AI dalam pembelajaran. Kemudian dalam bahan ajar sebelumnya, tren dan riset animasi tidak diadaptasi ke dalam modul. Untuk metodenya, ada kekurangan pada pendekatan diferensiasi pembelajaran pada mahasiswa. Kemudian materinya itu hanya terfokus pada teknik dasar animasi, bukan analitis dan kreativitas. Karena sebelumnya dosennya adalah dari informatika. Sementara saya akan fokus ke PGMI-nya. Untuk milieunya ini dari lingkungannya adalah perkembangan AI yang pesat. Kemudian untuk selama ini belum ada kolaborasi dengan studio animasi yang ada. Kemudian untuk tantangan lain adalah tantangan gig ekonomi yang saat ini mahasiswa itu dilihat tidak hanya degree-nya, tapi berdasarkan pencarian kerja berdasarkan skills seperti itu. Untuk tahapan kegiatan yang akan dilakukan ada 4 di sini yang utama. Yang pertama adalah peningkatan kapabilitas dosen, khususnya dalamnya adalah saya, dilakukan dengan tahapan-tahapan berkonsultasi dengan Korprodi PGMI, kemudian diskusi dengan dosen yang memiliki pengalaman, terutama dosen yang sebelumnya mengajar multimedia animasi. Kemudian menganalisa kebutuhan dan karakter dari mahasiswa PGMI itu sendiri. Tahap kedua yaitu revitalisasi perkuliahan, khususnya di mata kuliah multimedia animasi, dengan menyusun silabus baru berdasarkan kurikulum prodi, menetapkan capaian proyek, dan melakukan pemetaan penjadwalan pendampingan dosen dengan mahasiswa. Kemudian melakukan pengembangan bahan ajar. Langkah yang pertama yaitu melakukan studi literatur review berdasarkan artikel dan juga riset mengenai multimedia animasi, kemudian juga mewawancarai guru PGMI, guru MI ataupun MTS. Kemudian melakukan benchmarking dengan kampus lain yang memiliki mata kuliah atau prodi yang serupa. Lalu melakukan melakukan penyusunan konten bahan ajar multimedia animasi, lalu distribusi modul dalam bentuk digital. Tahap selanjutnya yaitu membangun kolaborasi. Yang pertama kita mengidentifikasi studio animasi ataupun studio yang mengembangkan media pembelajaran di sekitar, lalu melakukan kerjasama dalam proyek media pembelajaran multimedia animasi. Untuk uraian kualitasnya, ini berikut prediksi kualitas yang dihasilkan dari aktualisasi selama 1 bulan, yaitu
Untuk produk yang akan dihasilkan adalah produk bahan ajar multimedia animasi yang menghasilkan bahan ajar dengan pendekatan project-based learning yang diharapkan bisa digunakan untuk perkuliahan. Kemudian untuk kontribusi instansinya adalah membantu mengembangkan pendidikan dan pembelajaran inovatif yang menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul. Adapun nilai-nilai dasar kegiatannya, kita menggunakan nilai berakhlak dan juga manajemen ASN dan smart ASN. Untuk berakhlak sendiri itu berorientasi pada layanan, yaitu produk dirancang untuk kebermanfaatan mahasiswa selaku subjek yang dilayani, kemudian akuntabel dan ditunjukkan dengan pengembangan melalui validasi dari dosen dan juga bersifat transparan. Kemudian kompeten dilakukan dengan standar pedagogi dan teknis, lalu harmonis, itu menjaga hubungan baik dengan mentor dan stakeholder yang terlibat seperti guru, core prodi, dosen, ataupun yang lainnya. Lalu loyal, kami berdedikasi tinggi untuk melakukan kegiatan ini sesuai dengan visi dan misi dari instansi. Kemudian adaptif, menyesuaikan kebutuhan dan teknologi yang ada saat ini, kolaboratif dan melibatkan berbagai stakeholder dalam pengembangan modul ini. Untuk nilai dasar yang lain ada manajemen ASN, kami memiliki nilai dasar yang sesuai dengan instansi, lalu terbebas dari KKN, dilakukan secara profesional dan juga bebas dari intervensi politik. Untuk Smart ASN-nya ada etika digital, kami mengembangkan ini sesuai dengan etika, plagiasi segala macamnya, insya Allah bakal terhindar. Kemudian digital skill ini bertujuan untuk meningkatkan skill mahasiswa khususnya di bidang animasi. Lalu digital culture yaitu membiasakan budaya digital dengan pengembangan multimedia dengan pengembangan modul yang sifatnya digital interaktif. Kemudian digital safety itu menjamin keamanan dari data yang dimiliki mahasiswa. Untuk kontribusi hasil kegiatan atau output terhadap penguatan nilai dasar, itu peningkatan kreativitas dari mahasiswa dan juga strategi kolaborasi riset animasi untuk anak. Yang pertama, peningkatan kreativitas mahasiswanya ini diharapkan modul bahan ajar ini mampu membantu mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam pengembangan media pembelajaran, khususnya yang akan digunakan pada pendidikan dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Lalu untuk strategi eh, kolaborasi riset animasi anak, ini langkah awal untuk kelompok studi, khususnya di bagian media pembelajaran dan riset mengenai multimedia animasi pada anak. Hambat Ini hambatan yang mungkin saya alami. Yang pertama adalah adanya kesibukan dari korprodi, dosen, dan praktisi dalam menentukan waktu untuk diskusi, sehingga solusinya adalah membuat perancangan jadwal dan efisiensi dalam pertanyaan. Yang kedua adalah tidak adanya mata kuliah yang serupa di PGMI universitas lain. Setelah saya cek kemarin dari beberapa instansi perguruan tinggi yang kependidikan, cukup sulit ditemukan universitas yang PGSD atau PGMI-nya yang fokus pada multimedia animasi. Mungkin media pembelajaran ada, hanya saja untuk mata kuliah pilihan yang berfokus pada animasi itu yang tergolong top adalah UIN Raden Mas Said. Nah, salah satu solusi yang saya lakukan adalah berkomunikasi dengan praktisi dan juga studio. Yang ketiga adalah mungkin belum adanya alokasi dana untuk percetakan modul, sehingga kami di sini mengembangkannya yaitu bahan ajar dengan modul digital interaktif seperti menggunakan Kaizen, Canva atau sejenisnya. Eh, Kesimpulannya, berdasarkan APKL dan USG dihasilkan isu utama berupa belum adanya modul ajar mata kuliah multimedia animasi, dan solusinya adalah pengembangan modul ajar kuliah multimedia animasi yang selaras dengan visi misi dari UIN. Seluruh pelaksanaan sudah berpedoman pada ASN beralak dan mengintegrasikan prinsip manajemen ASN dan konsep Smart ASN. Sekian, terima kasih. Ikan sepat, ikan gabus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Reno untuk Iya. sarannya. Monggo dipersilakan untuk mentor Bapak Fauzi Muharram untuk menyampaikan penguatannya. Disampaikan dalam waktu 5 menit. Terima Monggo. kasih Bunda Fatmah dan Bapak Haris ya. Mungkin saya tidak langsung aja ke Mas ini rancangan Mas Reno Nurdianto tentang pengembangan bahan ajar mata kuliah multimedia animasi untuk PGMI ya. Alhamdulillah PGMI prodi yang sudah unggul begitu ya. Sudah 2 kali ini begitu. Mas Reno mengambil ini gitu ya. Menurut saya begitu ini matching gitu ya karena Mas Reno itu lulusan S2-nya teknologi pembelajaran gitu ya. Sehingga aktualisasi ini rencananya itu ya, rencana aktualisasi ini sangat bermanfaat ya untuk kami ya, untuk lembaga kami begitu. Tadi sempat apa namanya terurai di situ tentang adanya ya di eh, prodi PGMI kan begitu ya. Ya seperti minimnya bahan ajar mata kuliah multimedia animasi begitu ya. Ya ini apalagi teknologi kan selalu berkembang gitu ya, sehingga memang harus mengikuti begitu. Jadi materi perlu menyesuaikan dengan kebutuhan industri animasi kan gitu ya. Ya. Bahkan tadi juga terungkap juga memang riset-riset ya dosen dan mahasiswa ya. Ini yang berhubungan dengan animasi anak begitu ya. Ini minim begitu ya. Kemudian dengan aktualisasi ini gitu ya. Saya kira gitu ya. Ini manfaatnya gitu ya atau keunggulan dari aktualisasi ini memiliki peluang gitu ya. Peluang mahasiswanya gitu ya. Itu ikut terlibat begitu ya. Ya, ikut terlibat dalam penelitian animasi ini gitu ya kalau memang ini nanti apa hasilnya ya itu mahasiswa itu bisa keterlibatannya akan lebih nyata begitu. Kemudian ya saya kira rancangan ini ya ini mengikuti perkembangan zaman gitu ya ada relevansi dengan kebutuhan era digital maupun AI begitu ya. Kemudian manfaat untuk kita untuk lembaga saya kira semoga aja begitu ya yang dirancang oleh Mas Reno ini begitu ya. Ini nanti ini benar bisa menjadi sumber belajar begitu ya. Sumber belajar bagi mahasiswa juga begitu ya. Bahkan bisa dimanfaatkan untuk ya kompetensi mahasiswa untuk lomba KTI gitu ya ataupun juga tugas akhir, kemudian penulisan jurnal dan sebagainya begitu ya. Kemudian yang terakhir mestinya dengan rancangan pengembangan bahan ajar ini gitu ya. Ini paling tidak mendorong ya atau meningkatkan ya bisa menghasilkan lulusan yang profesional ya dalam hal tentang animasi gitu ya animasi ya kemudian juga saya kira nanti bisa kolaborasi ya dengan ya hubungan dengan studio animasi dan seterusnya begitu ya eh saya kira itu mohon nanti Mas Reno gitu ya dengan adanya forum ini gitu ya tolong nanti dicatat betul gitu ya apa yang nanti disampaikan oleh penguji gitu ya ya ataupun moderator yang kesempatan ini begitu ya. Karena ini eh, seminar atau hari ini itu pagi ini merupakan peluang jenengan untuk menerima masukan-masukan untuk apa? Kesempurnaan atau untuk lebih produk yang jenengan hasilkan itu lebih bermakna saya kira. Itu aja Bunda Fatmah saya kira. Atur nuwun sangat Pak Fauzi untuk penguatannya. Mudah-mudahan nanti Mas Reno dalam pelaksanaan uh, aktualisasi atau pelaksanaan habituasi ini menjadi semakin mantap dan dimudahkan atau dilancarkan. Amin. Nah, dan sampai ketemu lagi nanti, nggih. Untuk apa namanya kegiatan yang seminar pelaksanaan atau seminar Bunda Fatmah, habituasi. saya
ikut atau saya boleh meninggalkan? Mau ini Pak Bapak Haris itu. Ya, monggo. Jadi, ya sebentar aja ikut, Pak. Oke, nggak apa-apa, saya Ya, ikut ya. ya, Udah ya, ikut Aku nih ya. sebentar. malah Ya, terlempar Ini. ini ya Oke, Allah. ya. oke. Oke. Karena saya ada Monggo acara. untuk Pak Hanya Haris, 10 menit, Pak. Tidak ada silakan 10 deh. menit. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati untuk Mas Reno Silakan Pak Nurdianto. Haris. Ya, terima kasih untuk Mas Reno Nurdianto selaku peserta latsar. Yang saya hormati Bapak Dr. Fauzi Muharram, yang saya hormati Bu Dr. Fatma. Terima kasih sekali tadi sudah dipaparkan keterkaitan dengan pengembangan modul, keterkaitan dengan multimedia pembelajaran secara animasi ya. Itu sangat luar biasa dan sudah dikuatkan oleh mentornya. Jadi mentor sudah menguatkan betul ke depan seperti apa. Ini tergantung Mas Reno. Saya di sini tadi sudah mencermati dan akan hanya memberikan masukan saja ya keterkaitan dengan Mas Reno. Itu sudah luar biasa. Jadi buku pengembangan modul ini kan tidak hanya sekedar untuk dicetak dan sebagainya, mungkin hanya berlalu, tetapi ke depan kan juga untuk Mas Reno dalam pengembangan karir, karena karir ini juga buku modul ajar itu juga dihitung secara untuk PAK ya. Nah, tetapi saya hanya ingin memberikan masukan saja untuk pengembangan ini melalui multimedia animasi ini tadi belum disampaikan. Untuk nantinya ini akan setelah nanti ini sudah clear, sudah bisa diterima atau disahkan ketika latsar selesai atau nanti yang akhir evaluasi itu saya harapkan itu ini mau melalui web khususnya di fakultas atau di web UIN, mohon untuk nanti cara orang mendapatkannya itu mudah. Informasi-informasi keterkaitan dengan prodi PGMI. Nah, itu jadi harus menggambarkan keterbukaan nanti orang itu mahasiswa mudah mendapatkan melalui jalur mana, web atau jalur webnya itu khusus di fakultas atau di UIN. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa untuk Mas Reno ini kan juga bukan orang IT ya. Ya, bukan orang IT. Jadi mohon nanti ini sangat bagus luar biasa, bukan orang IT yang tadi IT-nya itu dosennya sudah pindah ke teknologi informasi, khususnya di PGMI hanya Mas Reno ini sudah luar biasa karena melalui digital. Ya itu aja, jadi masukan ini sudah luar biasa, nanti juga dikembangkan lagi sesuai dengan arahan mentor. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haris, masukan-masukan, saran-sarannya. Nanti mohon diperhatikan ya, Mas Reno, bisa Iya. ditambahkan nanti kaitannya dengan webnya, web mana gitu, nggih. Mau di fakultas atau seluruh UIN ya, atau bagaimana. Tapi memang, mohon maaf ya, Bapak Mentor dan Bapak Penguji, memang ini tugas latsar itu harus bisa diselesaikan dalam 1 bulan ya. Jadi Ya, mungkin dalam skop yang terbatas dulu sebagai contoh, mungkin biar kerja makanya keras, Bun. Biar kerja Oke. keras. makanya nanti di tindak lanjut di penutup itu kan ada tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut itu mungkin bisa ditambahkan di situ untuk program selanjutnya. Ya. Ngaten, matur nuwun Mas Reno Iya. sebagai peserta, kemudian matur nuwun sangat Pak Fauzi sebagai mentor, saged rawuh, dan nanti mohon dukungan ya untuk Mas Reno-nya ke depannya. Siap, Bunda. Oke, Bunda. Sama Ya. Bapak Haris ya. Ya, Saya terima mohon kasih. izin Sama-sama, gitu ya. J. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu Amin, bersama amin, keluarga, Pak. amin, Amin. amin. Ye, Oke. Saya assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan Fauzi Muharram. Oke. Tolong dipanggil temannya segera nggih. Iya, terima kasih Bu.